Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Apakah kalian tahu hari ini kita akan belajar apa? Yap, benar sekali. Hari ini kita akan belajar teks eksplanasi. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu 3.4 tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Menganalisis sendiri memiliki arti yaitu menyelidiki, meneliti, dan memeriksa. Kita akan membahas yang pertama pengertian teks eksplanasi, yang kedua struktur teks eksplanasi, yang ketiga ciri-ciri teks eksplanasi, keempat, kaidah kebahasan teks eksplanasi, dan yang terakhir menulis teks eksplanasi. Apakah kalian tahu apa itu teks eksplanasi? Nah, demikian pengertian teks eksplanasi. Penjelasan yang dipaparkan dalam teks eksplanasi berdasarkan bidang keilmuan atau bersifat ilmiah yang mengacu pada fakta, realita, teori, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Selanjutnya yaitu struktur teks eksplanasi. Struktur yang pertama yaitu pernyataan umum. Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Struktur yang kedua yaitu deretan penjelas. Bagian ini berisi perincian proses atau kejadian suatu fenomena yang juga mencakup dampak-dampak yang ditimbulkan. Struktur yang ketiga yaitu interpretasi. Bagian ini berisi penafsiran penulis mengenai topik dengan perspektif tertentu yang lebih luas dan menyeluruh, serta menjelaskan tampilan yang menyertainya. Struktur yang terakhir yaitu simpulan. Pada bagian akhir teks, terdapat tanggapan-tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena berupa pernyataan reflektif yang bersifat umum. Apakah kalian tahu apa saja ciri-ciri teks eksplanasi? Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama yaitu bersifat ilmiah, berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Ciri yang kedua, teks eksplanasi bersifat logis. Ciri yang ketiga, teks eksplanatif bersifat objektif, dengan didukung teori yang relevan sehingga dapat pula dijadikan rujukan yang valid. Ciri yang keempat, teks eksplanasi bukanlah teks eksposisi ya, karena keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Ciri yang terakhir, teks eksplanasi bukanlah teks prosedur ya teman-teman. Nah, apakah kalian ingat apa saja kaidah-kaidah kebahasaan teks eksplanasi? Yap, benar, teks eksplanasi mempunyai 6 kaidah kebahasaan. Di antaranya yaitu yang pertama, kopula. Kata ini digunakan untuk menjelaskan definisi dari suatu fenomena. Yang kedua yaitu kata kerja aktif. Kata ini sering digunakan di bagian deretan penjelas. Yang ketiga, konjungsi. Kalian pasti sudah tahu ya, contoh katanya yaitu kemudian, sebelumnya, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu keterangan waktu. Kata ini digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya suatu fenomena. Yang kelima yaitu istilah ilmiah.
Dan yang terakhir yaitu kata ganti benda. Contoh katanya yaitu itu, ini, dan tersebut. Apakah kalian tahu teks eksplanasi terbagi menjadi berapa jenis? Yap, benar. Secara umum, teks eksplanasi terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, teks eksplanasi tentang alam. Teks ini memuat bacaan di mana topiknya berhubungan dengan bencana alam. Teks eksplanasi jenis kedua yaitu tentang sosial atau lingkungan sekitar. Nah, apakah kalian pernah menulis teks eksplanasi? Teks eksplanasi mempunyai dua pola. Yang pertama, pola pengembangan sebab akibat. Yang kedua, pola pengembangan proses. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama yaitu menentukan topik yang menarik. Tentukan fenomena alam, sosial, atau budaya yang ingin kamu sajikan. Misalnya, proses terjadinya pasang surut air laut. Langkah kedua yaitu membuat rancangan atau kerangka teks. Buatlah kerangka karangan berdasarkan struktur teks eksplanasi, yaitu identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan ulasan. Langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan referensi. Cantumkan fakta dan data yang kamu kumpulkan pada bagian penggambaran rangkaian kejadian. Langkah yang keempat yaitu mengembangkan teks. Kembangkan kerangka karangan hingga menjadi teks eksplanasi yang utuh. Langkah yang terakhir yaitu menyunting teks. Periksa dan baca kembali teks yang telah kamu buat. Suntinglah jika ada kalimat yang tidak sesuai atau kesalahan dalam penulisan. Nah, coba kalian perhatikan ya teks berikut ini. Nah, ini adalah contoh teks eksplanasi ya, berjudul banjir. Pada paragraf ini termasuk pada struktur pernyataan umum. Kaidah kebahasaannya tertera pada tulisan berwarna merah ya. Pada paragraf selanjutnya ini termasuk pada struktur deretan penjelas. Nah, pada paragraf ini termasuk pada struktur interpretasi. Kaidah kebahasaannya yaitu terdapat pada kalimat kedua, konjungsi sedangkan. Nah, ini adalah struktur terakhir yaitu simpulan. Sejauh ini, apakah kalian sudah paham dengan teks eksplanasi ini? Mudah kan? Nah, coba kalian perhatikan teks selanjutnya. Teks kedua ini berjudul tawuran. Baca dengan cermat ya.
Nah, untuk mengukur pemahaman kalian, maka coba kalian tentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks di atas ya. Selamat mengerjakan! Cukup sekian dan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Sampai jumpa kembali.